Ya, maaf ya teman-teman. Jadi eh, sekali lagi ya, apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Galatia itu betul-betul satu pelajaran yang sangat penting buat kita karena di situ kita belajar bagaimana menghadapi satu kepalsuan ya, satu Injil yang palsu dan kita saat ini berhadapan dengan situasi yang bisa dibilang sama ya, situasi yang bisa dibilang sama dan bahkan lebih gawat karena kita tahu bersama di dalam nubuatan, Yesus sendiri mengatakan akan ada nabi-nabi palsu yang akan muncul di akhir zaman ya. Dan Ellen White sendiri mengatakan kita di akhir zaman itu akan berhadapan dengan yang namanya kemurtatan Omega ya. Jadi ini bukan main-main ya, bukan main-main ketika kita mempelajari sesuatu yang benar dan yang palsu, itu akan betul-betul mengkontraskan ya, mengkontraskan mana benar, mana yang palsu. Dan teman-teman, eh, bagaimana kita menentukan ya, mengidentifikasi ini adalah sesuatu yang palsu kalau kita tidak pernah tahu mana yang asli. Ada banyak ya yang sudah merasa diri ini yang benar, padahal mereka tidak bisa membandingkan mana yang benar, mana yang palsu. Kebanyakan ya, misalnya dari beberapa aliran di dalam gereja kita sering mengkontraskan antara kebenaran itu dan keduniawian yang terjadi di dalam gereja. Ya, mereka sering ya hanya mengkontraskan bagaimana keadaan duniawi dari pemimpin, dari umat, tetapi tidak pernah mengkontraskan ya bagaimana keadaan yang palsu dari gereja. Ya, ini keadaan yang palsu ini sekali lagi ya, ini dikatakan oleh Ellen White jauh lebih berbahaya, tetapi tidak pernah dijadikan referensi perbandingan, tidak pernah dinilai secara serius. Ya, saya ketemu dengan mereka, saya katakan, apa kalian tidak pernah membandingkan nggak dengan sesuatu yang palsu di dalam gereja? Kita bilang waktu Yesus ada di dunia ini, ketika dia melakukan pelayanan di dalam dunia ini, hal yang paling sulit yang Yesus hadapi itu bukan keduniawian, ya, tetapi kepalsuan yang dia hadapi dari para ahli Taurat. Ya, ada Farisi, ada Saduki, dan itu membuat pelayanan Yesus jauh lebih sulit dibandingkan dengan orang-orang yang duniawi ya, orang-orang yang duniawi yang pendosa, pesina, pemungut cukai dan lain-lain sebagainya. Pelayanan Yesus bukan itu yang menjadi hambatan, tetapi pelayanan Yesus justru dihambat kepada mereka yang kelihatannya sangat beribadah. Dan ini saya tanya, kenapa ini tidak pernah dijadikan referensi untuk menilai ya? Dan teman-teman, saya sangat yakin kalau kita tidak menjadikan referensi untuk menilai hal-hal yang seperti itu, saya khawatir kita sebenarnya berada di dalam kepalsuan. Kalau kita betul-betul mau belajar kebenaran, semua itu harus dibandingkan ya. Semua itu harus dibandingkan. Dan kita puji Tuhan ya, kita belajar pekabaran malaikat yang ketiga ya, yang mana Ellen White sendiri mengatakan inilah pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya ya, yang dibawakan oleh pendeta Jones dan Wagoner. Dan kita sedang mempelajari salah satu buku ya, salah satu buku yang sangat indah, yang menjelaskan bagaimana pekabaran malaikat ketiga itu yang sesungguhnya ya, di mana kita akan melihat dalam buku ini kedudukan dari hukum dan Injil dan bagaimana ya lingkupnya yang sangat luas dan sangat indah. Oke teman-teman, kira-kira itu ya yang kita pelajari pada kemarin ya, hari kemarin. Dan saat ini kita akan lanjut ya pada subtopik selanjutnya ya, kunjungan lain ke Yerusalem. Setelah lewat 14 tahun, bila memperhatikan jalan ceritanya, berarti 14 tahun setelah kunjungan yang dicatat dalam Galatia 1 ayat 18, yaitu 3 tahun setelah pertobatan Paulus. Jadi kunjungan kedua ini adalah 17 tahun setelah pertobatannya. 17 tahun setelah pertobatannya atau sekitar tahun 51, yang bertepatan waktunya dengan konferensi Yerusalem yang dicatat dalam dalam kisah
para Rasul 15. Konferensi itu dan persoalan yang menyebabkan adanya konferensi itu serta hasilnya adalah hal-hal yang dibicarakan dalam Galatia pasal 2. Oleh karena itu, dalam membaca pasal ini, buku Kisah Para Rasul pasal ke-15 harus dimengerti dan diingat. Jadi teman-teman, penulisan Galatia pasal 2 itu membicarakan konferensi yang dilakukan oleh para rasul yang ditulis ya di dalam Kisah Para Rasul yang ke-15. Ada masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh rasul-rasul ya, sehingga mereka membuat satu konferensi darurat saat itu. Dan apa yang mereka bicarakan ya, itu penting bagi kita untuk memahami Galatia ya. Galatia pasal yang kedua atau surat Galatia secara keseluruhan. Dan isu yang sama ya, isu yang sama yang dihadapi oleh para rasul itu juga yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam jemaat Galatia ya. Kita lanjut ya. Dalam Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7 kita diberitahu bahwa ada beberapa orang yang mengacaukan saudara di sana dan memutarbalikkan Injil Kristus. Mereka menyajikan Injil palsu ya, yang berlagak seperti itu adalah Injil yang benar ya. Jadi Injil palsu ini teman-teman tidak pernah akan mengatakan saya palsu ya, tetapi selalu akan berlagak ya, akan apa ya, akan menyatakan diri, oh kami benar gitu. Jadi Injil palsu itu tidak pernah terang-terangan mengatakan oh kami palsu ya. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1 kita membaca bahwa beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ ya. Jadi apa isi dari Injil yang palsu itu ya? Jadi ini saudara-saudara yang membawakan Injil yang palsu, yang berlagak Injil yang benar, ya. Apa yang mereka ajarkan ya? Ya, ini yang mereka ajarkan. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya. Kemudian Wagoner mengatakan, inilah yang kita lihat adalah Injil yang lain itu. Teman-teman, ini bentuknya sangat sederhana ya. Tapi di sini ada satu prinsip ya yang diulas oleh Wagoner secara panjang lebar dalam buku ini ya. Jadi kalau kita membaca buku Galatia ya yang ditulis oleh Wagoner, kita akan melihat bagaimana seluk-beluk ya dari ini pernyataannya sederhana sekali. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini sepertinya remeh-temeh ya kalau kita lihat. Tetapi Wagoner menyoroti statement ini dengan apa ya, tanggapan yang begitu panjang lebar dalam bukunya yang ditulis dalam buku Galatia ini ya. Jadi teman-teman, ini baru permulaan ya, baru garis besar saja. Jadi Wagoner katakan inilah yang kita lihat adalah Injil yang lain itu. Tetapi sebenarnya tidak ada Injil yang lain ya. Karena hanya ada satu Injil. Jadi tidak ada Injil yang lain ya. Injil itu cuma satu ya. Tetapi Injil yang lain ini telah ditebarkan dengan licik kepada saudara-saudara di sana sebagai Injil yang benar. Teman-teman, Injil yang lain itu punya daya mempengaruhi ya. Injil yang palsu itu punya pengaruh yang bagi Rasul Paulus sendiri mengherankan gitu. Bahwa orang-orang yang membawa ajaran ini mengaku memberitakan Injil, terbukti dari kenyataan bahwa mereka mengajar orang-orang apa yang harus mereka lakukan untuk diselamatkan. Jadi orang-orang yang membawa ajaran ini ya itu diberi kesempatan untuk mengajar, dan apa yang mereka ajarkan adalah mereka mengajar orang-orang apa yang harus mereka lakukan untuk diselamatkan. Jadi sekali lagi ya, ini sangat sederhana ya, sangat sederhana. Bagaimana cara kerja dari Injil yang lain itu ya. Paulus dan Barnabas tidak memberi tempat kepada pengajaran yang baru itu, tetapi menentangnya ya.
agar seperti yang dikatakan Paulus kepada orang-orang Galatia, agar kebenaran Injil tetap tinggal kepada kamu. Ya, para rasul dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Ya, Kisah Para Rasul 15 ayat 2. Pertentangan itu bukanlah mengenai sesuatu yang tidak penting, tetapi antara Injil yang asli dan yang palsu. Persoalan itu besar artinya bagi orang-orang yang baru percaya dan bahkan tidak kurang pentingnya bagi kita karena itu menyangkut keselamatan kita. Jadi pertentangan itu bukanlah satu persoalan yang tidak tidak penting, tetapi itu penting bagi mereka, apalagi buat kita sekarang ini, yang tadi saya katakan bahwa kita menghadapi seperti apa yang dinubuatkan oleh Yesus, ya, akan muncul nabi-nabi palsu dan akan muncul yang namanya kemurtatan omega di dalam gereja kita, ya. Jadi penting sekali kita memahami mana Injil yang lain dan mana Injil yang benar, ya. Dan teman-teman, sehubungan dengan Injil yang lain, sikap dari Paulus dan Barnabas itu mereka menentangnya, ya. Dan ini sangat penting, ya. Kalau kita membiarkan bagaimana ajaran yang palsu itu menyebar di sekitar kita, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Dan sikap dari para rasul, ya, mereka menentang, ya. Ini tidak dibiarkan. Ini mereka tidak berkata, oh, maaf, kami tidak bisa berdebat. Jadi ya kalian silakan gitu, ya. Maaf, kami tidak bisa berdebat. Teladan Yesus itu ya kami harus diam-diam saja gitu. Teman-teman, tidak demikian, ya. Kalau kita berhadapan dengan ajaran yang palsu, teladan dari para rasul adalah itu harus dilawan, ya. Teladan Yesus sendiri sebelum Yesus memasuki detik-detik akhir-akhir pelayanannya, dia berhadapan dengan begitu banyak ajaran palsu. Ada pertentangan yang terjadi. Dan Yesus menghadapi semuanya dengan sangat-sangat bijak, ya, dengan sangat-sangat baik. Dan Yesus memberi teladan, Paulus memberi teladan. Bahkan kalau kita pelajari, ya, bagaimana Martin Luther dan para pengikutnya berhadapan dengan para pengikut Paus, itu sering berhadapan di dalam sebuah pertentangan. Jadi teman-teman, sebuah ajaran yang palsu itu tidak bisa dibiarkan, ya. Itu tidak bisa dibiarkan, itu harus ditentang. Coba teman-teman bayangkan, ya, di surga ketika Lucifer sedang menghasut para malaikat dan Tuhan bilang, "Oh, maaf, saya tidak bisa berdebat, ya. Saya akan diam-diam saja dengan teladan saya sebagai keilahian gitu, sebagai ilahi." Kalau Tuhan berdiam, maka seluruh malaikat itu bisa mengikut Lucifer loh. Dan Alkitab mengatakan itu tidak demikian, teman-teman. Maka terjadilah pertentangan, ya, di surga antara Mikael dan naga itu, ya. Ini sangat jelas, ya. Terjadi pertentangan antara Mikael dan naga, ya, antara Kristus dan Lucifer beserta pengikut-pengikutnya. Kalau kita ikuti di dalam tulisan Ellen White, ya, Kemenangan Akhir, tulisan permulaan atau buku Kemenangan Abadi atau Triumphant, kita akan melihat bagaimana sebenarnya Lucifer ini sebenarnya telah memenangkan 2/3 dari malaikat, ya. Bagaimana argumentasi Lucifer mengenai ketuhanan, ya, mengenai kebenaran ketuhanan itu dia berhasil mempengaruhi, ya, 2/3 malaikat dan 2/3 malaikat percaya mengikuti Lucifer. Dan teman-teman, ini tidak dibiarkan oleh Kristus. Kristus turun tangan dan meyakinkan, ya, meyakinkan para malaikat yang lain dan sepertiga balik lagi gitu. Jadi sepertiga balik lagi, ya. Dan kalau sekiranya Kristus diam saja, Tuhan itu diam saja, maka saya sangat yakin itu bisa semua malaikat mengikutinya. Jadi teman-teman, baik Tuhan sendiri, ya, para rasul, para bapak yang mengikuti iman yang benar, itu tidak akan pernah membiarkan ketika kita berhadapan
ketika mereka berhadapan dengan sesuatu yang palsu. Mereka tidak akan mengatakan, oh maaf kami tidak bisa berdebat ya. Itu tidak akan pernah ada. Sesuatu yang palsu itu harus dilawan dan ditentang. Kalau itu didiamkan teman-teman, ya itu akan merusak seperti yang dialami ya dengan Paulus dan Barnabas ya. Mereka menentang ajaran yang palsu itu agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal ya. Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap kepada kamu. Jadi kalau itu tidak dilawan teman-teman, itu akan membawa kemurtatan yang luar biasa. Dan saya punya pengalaman ya, dengan salah satu ministry besar ya di Uni Barat. Mereka sama ya. Ini ministry ini menjalankan satu pelayanan ya, dan kemudian datang orang-orang yang membawa ajaran palsu ya, ajaran palsu yang ajaran palsu yang mengajarkan ya mengenai ketuhanan ya. Nah, karena mereka semua ya wataknya mungkin dipengaruhi ya oleh Jawa, jadi mereka berpikir oh tidak bisa, jadi kita nggak perlu ada pertentangan. Sampai semua staf mereka sudah mau habis ya, baru mereka sadar, waduh ini udah mau habis semua nih staf kita gitu. Baru mereka merasa bahwa ini darurat. Kenapa tidak dari awal itu dihadapi gitu? Sekiranya itu dihadapi dari awal, maka tidak akan lebih banyak lagi yang mengikuti ajaran yang palsu ya. Jadi teman-teman, ini saya melihat ya bagaimana sikap dari orang-orang yang sepertinya menurut saya tidaklah bijak kalau kita membiarkan ajaran palsu itu begitu saja ya, dengan alasan kita tidak boleh berdebat. Itu sama sekali tidak menjadi teladan. Roh berdebat ya, roh berdebat itu tidak baik ya. Mau cuma yang penting mau kalah mau menang ya, itu sangat tidak baik. Itu adalah roh setan. Tetapi ketika kebenaran itu dilawan, ketika kebenaran itu dipalsukan, itu tidak boleh didiamkan teman-teman. Yang menjadi Tuhan sendiri menjadi teladan buat kita, rasul-rasul menjadi teladan, Yesus Kristus sendiri menjadi teladan bagi kita untuk berhadapan dengan setiap kepalsuan, dan kepalsuan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itu harus dilawan. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi sesuai dengan pelajaran ini kita baru masuk di bab 2. Jadi teman-teman di sini baru mau di introduction ya, dia mengenai Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Jadi dengan pengalaman kita sendiri yang kita mungkin sudah bagikan adalah dengan mempelajari pelajaran ini kita sendiri bisa terbuka ya, kita punya mata untuk mana Injil yang benar dengan mana Injil yang palsu, kita bisa melihat gitu ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman di Wahyu 14 ayat 6 bahwa ada seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit membawa Injil yang kekal. Jadi itu malaikat yang terbang di tengah-tengah langit itu kan pembawa kabar. Jadi mereka mempunyai Injil yang benar, yang kekal. Nah, orang-orang ini akan membawakan Injil ke seluruh dunia. Jadi teman-teman, untuk kita bisa Tuhan gunakan untuk bisa membawakan Injil yang kekal ke seluruh dunia, itu betul-betul kita harus mengerti mengenai Injil yang benar. Karena tidak mungkin Tuhan mempercayakan kebenaran, mempercayakan Injil kepada orang-orang yang masih memegang Injil palsu. Kenapa? Karena dari pembahasan yang akan kita bahas bahwa akibat saudara-saudara yang palsu ini bawa Injil palsu, orang-orang di Galatia itu murtad. Jadi nggak mungkin orang-orang yang membawa pekabaran Injil yang kekal, terus mereka ada Injil palsu mau kasih ke seluruh dunia dan membuat orang murtad, itu kan tidak bisa ya. Tuhan tidak akan gunakan hal seperti itu. Jadi make sure untuk kita semua, karena ini adalah pekabaran penting,
Ini pekabaran malaikat ketiga yang akan mendapatkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi make sure teman-teman, karena yang kita lihat, yang kita sudah pelajari sebelumnya, bab 2, bab 3 itu intinya yang mana kita bisa mengenal Injil benar dengan Injil yang tidak benar. Jadi make sure sebelum kita melangkah sebelumnya, teman-teman bisa mengerti. Dan kalau ada pertanyaan silahkan, karena ini buat kita pribadi sangat penting. Kita harus mengerti apa Injil benar, apa Injil palsu, apa mungkin arti sunat itu apa, di masa kita itu bagaimana, supaya kita semua bisa memperoleh Injil yang benar gitu. Jangan sampai kita bisa, Rasul Paulus bilang, kalau ada yang membawa Injil yang lain atau Injil palsu, dia itu dikutuk ya, sedangkan malaikat pun membawanya itu dikutuk gitu kalau membawa Injil yang palsu. Jadi kita harus betul-betul sangat harus mengerti, dan karena ini juga di pelajaran di sini kalau orang bawa Injil palsu itu harus tentang dengan roh yang benar ya. Kita sudah tahu bahwa kita tidak boleh membenci orang yang membawakan Injil palsu, tapi kita menentangnya dengan roh yang benar. Karena Injil palsu ini sangat berbahaya, dan Injil palsu ini ujungnya akan membinasakan jiwa-jiwa manusia. Jadi ini sangat-sangat penting. Ya, oke, thank you, Bing. Itu aja tambahannya. Ya, terima kasih Joy untuk tambahan. Jadi teman-teman serius sekali ya, serius sekali masalah bagaimana kita memahami mana yang benar dan mana yang palsu. Tapi bagaimana kita mau tahu yang palsu kalau kita tidak tahu yang benar ya? Satu barang yang palsu kita bisa tahu karena kita juga tahu ya ada barang yang benar ya. Jadi teman-teman penting sekali ya, penting sekali kita mengetahui mana yang benar dan mana yang palsu ya. Dan kemudian terima kasih juga tadi ya udah ditambahkan bahwa di dalam menghadapi sesuatu yang palsu itu tidak bisa dibiarkan. Itu harus dihadapi tetapi dengan roh yang benar. Artinya sikap kita menghadapi pertentangan itu menunjukkan apakah kita itu betul-betul asli atau palsu ya. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kita anggap sesuatu yang palsu ya, tapi dengan kasar kita sendiri tersinggung, kita sendiri marah, kita sendiri membenci, bagaimana kita bisa pastikan bahwa kita itu memiliki sesuatu yang benar? Apalagi kalau kita ketika apa ya, kita nggak bisa meyakinkan, kita justru membuli orang yang kita anggap keras kepala gitu. Jadi ini menunjukkan ya bagaimana kita itu pada posisi yang mana. Kalau kita pada posisi yang benar, tentu itu akan juga diikuti dengan roh yang benar ya. Jadi terima kasih Joy untuk tambahannya ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain lagi yang mau memberi tanggapan atau tambahan, dipersilakan. Ya, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Menyangkal Kristus. Melihat sekilas tentang pengalaman gereja di Antioquia, kepada siapa Injil yang baru ini dibawakan. Jadi ini Wagoner mengeksposisi pelajaran di Galatia dengan melihat sekilas tentang pengalaman gereja di Antioquia, kepada siapa Injil yang baru ini dibawakan, akan menunjukkan bahwa ajaran itu secara langsung menyangkal kuasa Kristus untuk menyelamatkan. Injil pertama kali dibawakan kepada mereka oleh saudara-saudara yang tercerai-berai karena penganiayaan yang muncul setelah kematian Stefanus. Jadi setelah kematian Stefanus, ya, ini orang-orang Kristen ya tercerai-berai ya dari Yudea ya, mereka keluar dan sampai di Antioquia, dan kemudian di Antioquia mereka membagikan Injil kepada orang-orang yang di sana, dan orang-orang di sana percaya ya. Saudara-saudara ini datang ke Antioquia memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi ini orang-orang yang percaya ya, orang-orang Kristen yang telah menerima Injil,
ya, memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Jadi ketika sesuatu yang benar dibawakan, selalu ada penyertaan bukti kekuasaan Tuhan, ya, yang menyertai. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 21, ya. Kemudian para rasul mengutus Barnabas untuk membantu pekerjaan itu, dan setelah Barnabas datang melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawakan kepada Tuhan. Jadi setelah terjadi perkembangan di Antioquia, para rasul mengutus Barnabas, ya, datang dan melihat di sana, dan Barnabas melihat, wow, ini kasih karunia ini itu ada apa ya? Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik dan penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi Barnabas sendiri bersukacita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu maju dan bertumbuh di sana, ya. Dan Barnabas menasihati untuk tetap setia kepada Tuhan, ya. Dan kemudian dari situ ada banyak orang yang juga dibawakan kepada Tuhan, ya. Kemudian Barnabas bertemu dengan Saulus, ya, dengan Paulus, dan bersama-sama mereka bekerja dengan gereja di Antioquia selama lebih dari setahun, ya. Ini kita bisa lihat dalam ayat yang ke-25 dan 26, ya. Di dalam gereja terdapat nabi-nabi dan guru-guru, dan ketika mereka melayani Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berbicara kepada mereka, memberitahu mereka untuk mengasingkan Barnabas dan Saulus, ya, untuk pekerjaan yang telah disediakan Tuhan bagi mereka. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Jadi kita melihat, ya, bahwa gereja di Antioquia telah memiliki banyak pengalaman dalam perkara-perkara Allah, ya. Jadi ada pengalaman rohani yang sudah sangat dalam, ya, di dalam Tuhan yang mereka alami. Mereka telah mengenal Tuhan dan suara Roh Kudus, ya, yang menyaksikan bahwa mereka adalah anak-anak Allah, ya. Jadi bagaimana mereka tahu bahwa Rasul Paulus itu diasingkan dan Barnabas itu adalah bukti bahwa mereka itu mengenal Tuhan dan suaranya, ya. Dan sekarang setelah semua ini, orang-orang ini berkata kepada mereka. Jadi orang-orang ini yaitu pembawa Injil yang palsu, ya, Injil yang lain. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Aduh, ini luar biasa, ya. Ini luar biasa, ya. Jadi setelah mereka maju bertumbuh dengan karunia-karunia yang luar biasa yang mengikuti pertumbuhan tersebut, ya, karena kepercayaan kepada Kristus, dan mereka telah sampai pada titik mengenal suara Tuhan, ya, yang sangat halus. Mereka telah sampai pada satu titik mereka sampai mengenal bisikan Roh Tuhan. Kemudian orang-orang ini yang membawakan ajaran palsu, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya, apa artinya? Itu sama saja dengan mengatakan semua imanmu di dalam Kristus dan semua kesaksian Roh tidak ada artinya tanpa disunat. Ya, jadi teman-teman, ajaran yang dibawakan oleh para penginjil, ya, yang mengajarkan bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu sama saja dengan mengatakan semua imanmu di dalam Kristus dan semua kesaksian Roh, ya, tidak ada artinya tanpa tanda sunat itu. Jadi ini luar biasa, ya. Tetapi ini diikuti loh. Tanda penyunatan tanpa iman ditinggikan di atas iman di dalam Kristus tanpa perlu tanda-tanda lahiriah.
Injil baru merupakan satu serangan paling langsung terhadap Injil. Jadi Injil baru atau Injil yang lain atau Injil yang palsu merupakan satu serangan paling langsung terhadap Injil dan penyangkalan yang terang-terangan terhadap Kristus. Jadi teman-teman, kalau Injil yang asli ya, Injil yang benar itu menjadikan Kristus sebagai kekuatan satu-satunya, tetapi Injil yang lain itu pasti akan menjadikan manusia sebagai kekuatannya. Ini kalau kita pelajari lebih lanjut ya. Kita pelajari lebih lanjut, saya menjelaskan di sini supaya teman-teman bisa paham bahwa Injil yang lain ya, Injil yang benar itu menjadikan Yesus sebagai kekuatan, dan itu yang disaksikan dan dialami oleh jemaat di Antioquia. Oleh menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka, mereka bertumbuh secara rohani, kemudian mereka bertumbuh di dalam karunia-karunia rohani. Dan kemudian mereka sendiri sampai pada titik mereka mengenal yang namanya Tuhan dan suara Tuhan. Kemudian Injil yang lain, ya, Injil yang lain itu datang mengatakan bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi teman-teman, ini sama saja mau mengatakan semua imanmu kepada Kristus ya itu percuma gitu kalau kamu tidak di itu percuma kalau kamu tidak disunat ya. Jadi Injil yang benar itu mendasarkan apa ya? Kehidupan itu kepada kekuatan Kristus. Tetapi Injil yang palsu itu mendasarkan kepada apa yang harus manusia buat untuk diselamatkan. Dan teman-teman, apa yang dihadapi oleh jemaat Galatia dan jemaat Antioquia itu adalah dua hal ya, adalah satu hal yang sama. Bagaimana Injil yang lain atau Injil yang palsu itu membawa penyesatan dan itu mengacaukan jemaat, ya. Dan kemudian di sini Wagner katakan tanda penyunatan tanpa iman ditinggikan di atas iman di dalam Kristus tanpa perlu tanda-tanda lahiriah. Aduh. Jadi Injil yang lain itu apa ya? Meninggikan ya. Meninggikan penyunatan ya dan hal-hal yang lahiriah, tetapi Injil yang benar itu sama sekali tidak demikian. Injil yang baru merupakan satu serangan paling langsung terhadap Injil dan penyangkalan yang terang-terangan terhadap Kristus. Jadi teman-teman, bukanlah satu hal yang remeh-temeh ya, atau hal yang biasa kalau kita menerima Injil yang palsu ya. Dan ini menjadi renungan ya buat kita semua untuk memastikan apakah Injil yang selama ini kita pegang adalah satu Injil yang benar atau Injil yang masih dalam kategori Injil yang lain ya. Karena kalau dia masih kategori Injil yang lain, maka ini merupakan satu penyangkalan yang terang-terangan terhadap Kristus. Teman-teman, saya punya pengalaman ya bertemu dengan beberapa misionari ya, yang kemudian saya melihat ya mereka ini adalah orang-orang yang membawakan Injil. Kemudian saya bertanya kepada mereka, apakah Injil itu gitu? Oh, ada yang mengatakan itu adalah hukum. Ada yang mengatakan, oh itu hari Sabat. Ada yang mengatakan itu adalah Yesus. Jadi mereka memiliki definisi yang berbeda-beda, tetapi telah pergi ke ladang penginjilan, teman-teman. Ini bukan saya mau melihat kesalahan orang ya, tetapi dari situ ya kita telah melihat bagaimana mereka dengan penuh semangat memasuki satu ladang penginjilan, tetapi tanpa memiliki satu pengertian yang kokoh terhadap apa yang disebut dengan Injil. Bagaimana mungkin saya disebut pemberita Injil, sedangkan saya sendiri tidak memiliki Injil tersebut ya, atau saya sendiri kabur tentang Injil tersebut. Jadi teman-teman, kita perlu memastikan apakah kita memiliki berita tersebut ya, apakah kita memiliki Injil tersebut, karena dengan memiliki hal tersebut kita akan tahu membedakan, oh ini palsu, ini Injil yang lain, ini aduh semi ini. Jadi teman-teman, dengan memahami Injil yang benar ya, kita akan memiliki satu kemampuan ya untuk
membedakan ya, untuk membedakan mana Injil yang lain dan mana Injil yang benar. Dan sudah tentu seperti yang dialami oleh jemaat baik Antioquia maupun Galatia, itu pasti akan membawa pertumbuhan dan akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia roh sampai pada titik kita bisa memahami yang namanya suara roh. Jadi teman-teman, ini penting sekali ya, penting sekali. Injil yang benar itu memiliki konsekuensi memberkati ya dari orang-orang yang mempelajari Injil tersebut. Tetapi Injil yang palsu ya, Injil yang palsu itu akan bekerja sebaliknya. Jadi ini satu hal yang sangat penting untuk dipelajari ya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau memberi tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, halo Bing. Silakan Joy. Ya, thank you Bing. Jadi di sini ditekankan lagi betapa pentingnya itu untuk kita mengetahui Injil yang benar. Ya kita nggak tahu ya untuk teman-teman bagaimana kalau teman-teman lihat statement di sini, tapi buat kita dari statement yang tadi dengan yang sekarang itu, kalau kita menyangkal Injil yang benar, itu sama dengan menyangkal Tuhan Yesus loh. Itu equal sign ya, atau itu sama dengan gitu. Jadi kita itu memang betul-betul harus sungguh-sungguh dan harus benar-benar mengerti secara intelektual ya, secara intelektual. At least sekarang kita harus mengerti secara intelektual apa itu Injil yang benar gitu. Karena kalau ini Injil yang benar ini atau permasalahan mengenai Injil tidak penting, ini tidak akan diangkat ya dengan secara detail bagaimana buku kabar kesukaan mengangkatnya ini. Dan Rasul Paulus itu tidak akan mati-matian untuk menentang akan Injil yang palsu ini ya, karena Injil yang palsu dengan Injil yang benar ini, Injil yang palsu dengan Injil yang benar, kalian akan lihat ada dia punya persamaan dan ada perbedaannya gitu. Jadi nanti kita akan bahas ya, nanti di sini akan secara detail mengenai Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Tetapi ini sangat krusial ya teman-teman. Maksudnya inilah yang setan pakai untuk membawa doktrin-doktrin yang palsu itu di dalam gereja. Dan seperti orang Galatia ya, nanti teman-teman akan belajar di sini. Ujung-ujung dari hasil mereka menerima Injil palsu, mereka itu kembali lagi ke penyembahan berhala. Mereka itu murtad. Nah mungkin kita pikir, kita kan nggak sembah-sembah berhala. Ya secara literal mungkin nggak sembah-sembah berhala. Tapi ada penyembahan-penyembahan berhala yang kita akan kembali ke hal-hal seperti itu gitu. Nah ini makanya sangat penting untuk kita mengerti apa itu Injil yang benar. Dan kita harus mengerti itu apa itu sunat sebenarnya supaya kita bisa mengerti kenapa orang-orang saudara-saudara palsu bilang, oh kalau kamu itu tidak disunat, kamu itu tidak akan diselamatkan gitu. Jadi kita harus mengerti itu sunat itu apa sih dia punya arti, dan kemudian kenapa orang-orang bilang kalau kamu tidak disunat, kamu tidak diselamatkan, itu Injil yang palsu gitu. Jadi kita harus mengerti dan kita harus bisa itu diaplikasikan di dalam keadaan kita sekarang ini yang hidup di akhir zaman itu apa gitu. Oke, itu aja Bing. Thank you. Ya. Jadi terima kasih Joy. Jadi sekali lagi ya teman-teman, sekalipun sangat sederhana ya, ini ya. Halo Brother Stefan, ada mau bertanya atau memberi tanggapan? Halo? Tidak. Oh tidak. Oke. Jadi mic-nya Halo, ya. Bing. Oh. Halo. Halo. Ya. Tunggu Rick, nggak lama ya. Oke, dapat dengar? Kedengaran suara? Oke. Ya, silakan Brother Eric. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Jadi ini memang
kita penting sekali ya untuk menentukan dan bisa membedakan mana Injil yang benar dan mana Injil yang palsu. Kita bisa menentukan itu ya, bukan hanya sebatas argumentasi kita secara pribadi ya, yang hasil dari pembelajaran kita, kemudian pada akhirnya apa yang kita mengerti sehubungan dengan kebenaran khususnya tentang Injil, kemudian kita bisa menentukan bahwa yang A salah, yang B salah, yang C salah. Tidak seperti itu ya. Sebagaimana yang kita pelajari kemarin ya, bahwa ternyata kebenaran itu akan kita peroleh lewat mempelajari kebenaran dengan cara yang benar, seperti itu ya. Bahwa sesungguhnya Tuhan juga memperlengkapi kita, Tuhan juga mengaruniakan kepada kita bagaimana kita akan dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya dengan cara yang benar yang Tuhan karuniakan untuk menemukan kebenaran itu. Jadi ini kita tidak hanya asal menyatakan oh ngana keliru ya, ngana salah, ngana tidak benar, tidak seperti itu ya. Tapi sesungguhnya ya, sebagaimana para pionir dahulu ya, mereka memperoleh kebenaran itu dari hasil mempelajari Alkitab dengan tekun, dengan lebih mendalam, kemudian dengan seutuhnya itu, sehingga pada akhirnya mereka menemukan kebenaran itu. Demikian juga dengan dua pendeta muda ini ya, mereka mempelajari Alkitab, kemudian menggunakan cara yang benar, dan kemudian pada akhirnya mereka menemukan kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembelajaran mereka dan kemudian menyatakan tentang pekabaran Injil ya, atau pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi ini berbarengan ya, bersamaan ya. Ketika kita mempelajari Alkitab itu, mempelajari Injil, kita juga harus menggunakan cara yang benar untuk kita boleh mempelajari Injil itu sendiri, sehingga itu akan menjadi sesungguhnya dasar yang kuat, dasar yang kokoh, yang pada akhirnya akan memberikan kita ya satu jaminan bahwa kita sementara mempelajari dan memegang akan Injil yang benar itu sendiri. Jadi memang ini ya, kita tidak berasumsi di sini, kita tidak berdasarkan pada mungkin ada penglihatan atau ada mimpi yang kita peroleh, kemudian menjelaskan tentang Injil yang benar itu sendiri. Tapi kita memiliki dasar yang kuat ya, dasar yang kokoh. Ada dua ya perbedaan antara Ellen White dengan mereka ya, Jones dan Wajoner ini. Kalau Ellen White kan dia adalah seorang nabi, kemudian dia menerima karunia penyataan ya, atau inspirasi ya yang langsung dari Tuhan. Tapi kedua orang muda ini mereka adalah orang muda, maksudnya yang kita maksudkan adalah mereka adalah pendeta-pendeta muda ya waktu itu. Mereka bukanlah golongan para nabi, tapi mereka adalah golongan ya orang-orang yang mau mempelajari Alkitab itu dengan lebih mendalam. Dan kemudian ketika mereka menggunakan ya cara atau fasilitas yang Tuhan berikan bagi mereka, kemudian mereka mempelajari akan kebenaran itu, dan kemudian pada akhirnya mereka menemukan dan kemudian membagikan apa yang disebutkan dengan pekabaran malaikat yang ketiga ya, atau pekabaran tentang Kristus dan kebenarannya, yang merupakan bagian dari pekabaran Advent ya, yang seharusnya memperlengkapi kita dan kemudian mempersiapkan kita untuk dihidupkan di dalamnya dan kemudian membagikan akan kebenaran ini. Jadi sekali lagi ya, bahwa kita menentukan bahwa Injil yang palsu itu adalah palsu, itu bukan hanya sebatas berdasarkan asumsi atau berdasarkan khayal atau berdasarkan mimpi, tapi kita bisa menentukan itu adalah Injil yang palsu oleh karena Tuhan mengaruniakan bagi kita ya bagaimana untuk cara menemukan kebenaran itu atau kebenaran Injil itu dengan cara yang benar. Dan sehingga ini yang akan menjadi dasar bagi kita untuk terus mempelajari firman Tuhan dan menjadi benteng yang kokoh dari setiap angin pengajaran ya. Kemudian dari setiap penipuan atau dari setiap ajaran palsu atau Injil palsu yang begitu banyak ditawarkan ya. Tapi pada prinsipnya kalau kita melihat ya dalam konteks ini ya, untuk tulisan dari Wajoner ini tentunya yang diekspos dari kitab Galati yang adalah tulisan Rasul Paulus, kita bisa melihat ya dengan berdasarkan apa yang telah diberikan ya
bagi kita untuk melihat firman Tuhan itu secara keseluruhan, ternyata memang di sini Wajoner mengangkat kembali konteks dari kenapa mereka orang-orang Galatia atau Antioquia, jemaat Antioquia sementara memegang Injil yang palsu. Kita bisa melihat ya sekali lagi karena ada penjelasan sebelumnya dari Kisah pasal 15 ayat 1 sampai 5 yang menjelaskan tentang ada beberapa orang yang datang dari Yudea kemudian mengajarkan di sana bahwa kalau kamu tidak disunat, kamu tidak akan diselamatkan. Memang ini adalah bentuk Injil yang palsu pada waktu itu. Nah sekarang memang ada banyak bentuk Injil yang palsu ya, yang dari hasil pembelajaran yang tidak benar dan kemudian menghasilkan satu kesimpulan yang tidak benar dan kemudian pada akhirnya itu yang dihasilkan. Ada banyak sekali sekarang saudara-saudara yang mempelajari Alkitab hanya sebagian-sebagian kemudian menyimpulkan itu adalah satu kebenaran dan kemudian pada akhirnya itu yang mereka ajarkan ya, yang diajarkan. Ada banyak sekali saudara-saudara kita yang ada sekarang yang kemudian mengajarkan prinsipnya sama ya, bagaimana memperoleh keselamatan di luar Kristus, bagaimana memperoleh keselamatan di luar kebenaran Kristus, bagaimana memperoleh keselamatan ini itu di luar apa yang Yesus lakukan untuk keselamatan kita. Jadi ini yang menjadi satu kekuatan bagi kita bahwa kita sementara mempelajari kebenaran dengan dasar cara memperoleh kebenaran itu dan kemudian pada akhirnya kita memiliki kebenaran khususnya kebenaran perkabaran malaikat yang ketiga yang memberikan kita jaminan kepastian keselamatan, kemudian yang memberikan kita juga kekuatan untuk kita boleh membagikan perkabaran ini bagi mereka yang belum menerima akan perkabaran itu. Oke, Bing, itu mungkin yang bisa ditambahkan dan juga teman-teman. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Brother Eric untuk tambahannya dan juga Sister Joy. Jadi teman-teman ya, ada ketika Wagoner ya dalam pasal 2 ini akan menyoroti bagaimana Injil yang lain atau Injil yang palsu dengan Injil yang benar. Wagoner juga menjelaskan ya bagaimana cara mempelajari Alkitab ya. Bagaimana cara mempelajari Alkitab yang benar ya. Dan betul sekali ya yang dikatakan oleh Brother Eric tadi ya, ketika kita salah mempelajari Alkitab ya, ketika kita salah mempelajari Alkitab, kita bisa tiba pada kesimpulan yang salah dari Alkitab itu sendiri. Tapi kalau kita benar ya dalam mempelajari Alkitab, maka tentunya kita akan menemukan kebenaran itu seperti yang Tuhan inginkan ya, atau seperti yang Tuhan kehendaki. Dan teman-teman, pertentangan ya yang terjadi di Antioquia, ya pertentangan yang terjadi di sidang di Yerusalem, kemudian pertentangan yang terjadi di jemaat Galatia, ini bukanlah persoalan yang biasa ya. Ini adalah persoalan yang sangat serius. Ini memberi pelajaran kepada kita. Kita harus sangat berhati-hati loh terhadap Injil yang lain atau Injil yang palsu, ya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa Ellen White memberi penjelasan ya, Ellen White memberi penjelasan bahwa ajaran palsu itu jauh lebih berbahaya dari keduniawian maupun penindasan yang biasa dilakukan oleh setan ya untuk menghancurkan gereja Tuhan. Jadi teman-teman, Injil yang palsu itu bukan barang yang remeh-temeh ya. Jadi itu harus serius disikapi ya. Dan teman-teman, yang saya mau katakan, hal yang sama telah terjadi di dalam gereja kita ya, Gereja Maseoten Hari ke-7 pada tahun 1888 ya, di mana Tuhan memberikan Injil kepada gereja kita ya melalui dua pendeta yang namanya Jones dan Wagoner ya. Dan dua pendeta ini ya membawakan Injil yang Ellen White katakan adalah pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya ya. Dan teman-teman, sekiranya itu adalah barang yang remeh-temeh, yang biasa-biasa, saya sangat yakin maka sikap Ellen White juga akan biasa-biasa. Dan teman-teman, kalau kita mempelajari sejarah, sebenarnya Ellen White itu ya itu akan mati di tahun 1882 karena dia stres ya, stres berat karena suaminya ya meninggal di tahun 1881 ya. Jadi Ellen White sakit-sakit dan sudah mau mati, tetapi Ellen White dihidupkan lagi. Kenapa dihidupkan lagi oleh Tuhan? Karena
Di tahun 1888 sampai seterusnya, sampai dia mati ya, dia harus meneguhkan apa yang dibawakan oleh dua pendeta ya, yang masih sangat muda ya, masih kira-kira yang satu 32 tahun dan yang satu 34 tahun ya. Wagoner 32 tahun dan Jones itu 34 tahun. Masih sangat muda, teman-teman. Dua pendeta ini digunakan Tuhan untuk membawakan pekabaran Injil kepada gereja Masih Advent hari ke-7. Tetapi sangat disayangkan, mayoritas waktu itu menolak pekabaran ini ya. Dan Ellen White mati-matian ya, Ellen White mati-matian untuk, ini kalian melakukan banyak kesalahan ya para pemimpin ya. Dan kemudian kita tahu bersama bahwa Ellen White lah yang memberi peneguhan terhadap dua pendeta yang membawakan pekabaran-pekabaran ini. Dan teman-teman, ini bukan masalah remeh-temeh ya. Ini bukan masalah remeh-temeh. Kenapa? Karena Ellen White sendiri menyaksikan bahwa pekabaran yang disampaikan oleh Jones dan Wagoner itu adalah pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya yang harus diberitakan kepada dunia dengan seruan nyaring atau diikuti dengan pencurahan roh yang tanpa batas. Ya. Kemudian Ellen White juga menulis di tempat yang lain ya bahwa dengan berhasil menahan ya, ketika setan berhasil menahan dari para pemimpin kita untuk tidak menerima pekabaran yang dibawakan ya oleh Johnson Wagoner, setan berhasil menahan kuasa Roh Kudus yang tanpa batas ya. Jadi teman-teman, pekabaran yang disampaikan oleh Johnson Wagoner ini bukan remeh-temeh ya. Ini sesuatu yang serius. Ellen White sendiri hidup untuk itu ya. Dan kesaksian-kesaksian ya tentang pekabaran ini begitu serius. Dan puji Tuhan ya teman-teman yang hadir pada saat ini, sekilas kita mempelajari pekabaran yang Injil ya, pekabaran Injil yang sesungguhnya ya. Karena di gereja kita banyak sekali versi-versi Injil ya. Dan bagaimana kita bisa menentukan mana yang benar, mana yang palsu ya? Tentu saja kita harus punya yang asli. Dan yang asli seperti pengalaman jemaat di Antioquia, seperti pengalaman jemaat di Galatia, itu akan diikuti dengan pertumbuhan rohani. Itu akan diikuti dengan karunia-karunia rohani. Ya, itu akan diikuti dengan pengalaman yang sangat dalam terhadap Tuhan, ya, dan Roh Tuhan. Jadi tidak mungkin Injil yang benar itu membuat kita suam, ya, gereja yang biasa-biasa saja. Nggak mungkin. Di mana ada Injil yang benar, selalu ada kekuatan Tuhan yang menyelamatkan di situ ya. Dan kita yang memiliki Injil yang benar pasti akan merasakan kekuatan-kekuatan yang sama, yang nyata, yang Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Tuhan. Itu definisi Paulus ya. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang masih mau menambahkan sebelum kita lanjut ya. Oke. Kalau sudah tidak, kita lanjut ya. Saudara-saudara palsu. Tidaklah mengherankan bahwa Paulus menyebut mereka yang menyampaikan ajaran ini saudara-saudara palsu. Orang Denmark menyebut dengan tegas bahwa orang-orang seperti itu penyusup masuk. Ya, saudara-saudara palsu, penyusup ya. Kepada jemaat Galatia, Paulus berkata tentang mereka, ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Jadi ini orang-orang pengacau dan putar balik ini ya. Para rasul dan tua-tua dalam surat mereka kepada gereja-gereja berkata tentang orang-orang itu. Ada beberapa orang di antara kami telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Ya, Kisah Para Rasul 15 ayat 24. Jadi kalau para rasul atau rasul-rasul ya yang bermusyawarah ya di konferensi di Yerusalem itu mengatakan bahwa para penginjil yang palsu ini adalah orang-orang yang menggelisahkan dan menggoyahkan hati ya dengan ajaran mereka. Dan mereka lebih lanjut menambahkan bahwa mereka tidak memberikan perintah ya, bahwa mereka tidak memberikan perintah kepada mereka. Jadi tidak ada perintah ya dari para rasul untuk orang-orang ini membawakan Injil. Jadi mereka berinisiatif sendiri ya. Ini luar biasa ya. Artinya
guru-guru ini adalah saudara-saudara palsu yang tidak diakui oleh para rasul sebagai guru-guru, ya, yang mengajarkan hal-hal yang menyeleweng untuk menarik murid-murid mengikuti diri mereka sendiri. Jadi orang-orang ini muncul dan berinisiatif sebagai guru, ya, untuk mengajarkan hal-hal yang menyeleweng untuk menarik murid-murid mengikuti diri mereka sendiri. Jadi teman-teman, salah satu ciri, ya, ciri dari para penginjil yang palsu itu diri mereka akan menjadi apa ya? Fokus, ya, akan menjadi fokus diri dari pengajar-pengajar ini. Dan kita bisa saksikan, ya, dimanapun kelompok-kelompok yang membawakan Injil yang palsu, selalu ada leader yang dimana para pengikutnya bergantung. Ini luar biasa. Kalau kita memiliki Injil yang benar, teman-teman, kita akan merasa risih kalau ada orang lain bergantung kepada kita, ya. Dan kita akan sedapat mungkin, ya, bagi orang-orang yang mendengarkan, ya, ajaran yang kita bawakan, kita akan sedapat mungkin itu mengarahkan pengharapan mereka, ketergantungan mereka kepada Tuhan. Memang, teman-teman, bagi kita yang membawakan Injil dan orang yang pertama kali merasakan pengalaman Injil, itu mau tidak mau ada yang namanya akan terbentuk, ya, yang namanya ketergantungan emosi atau rohani. Seperti anak kecil kepada orang tuanya. Dan ini mau tidak mau akan terjadi. Dan ini penting, ya, ini penting untuk satu pendidikan yang namanya. Tetapi satu guru yang baik, ya, atau orang-orang yang menjadi agen Tuhan yang baik tidak akan mengarahkan ketergantungan ini kepada diri mereka, atau tidak akan pernah memanfaatkan ketergantungan ini untuk kepentingan-kepentingan mereka. Tetapi itu akan diarahkan kepada Kristus, ya. Itu akan diarahkan kepada Tuhan sebagai juru selamat. Dan mereka sebagai guru-guru, ya, atau sebagai penginjil-penginjil tidak akan menjadi sebagai diktator yang akan menentukan, ini benar, ini salah. Nggak akan pernah demikian. Mereka yang menjadi agen-agen Tuhan yang asli selalu akan tahu diri, kami hanyalah bejana. Kami hanyalah saluran di mana Kristus menggunakan kami, ya. Tidak akan pernah merasa bahwa kami ini adalah suara Tuhan yang harus didengar, kalau tidak kalian pasti akan binasa kalau tidak mendengarkan kami. Ini sesuatu yang tidak mungkin dialami oleh mereka yang membawakan Injil yang benar. Pekabar-pekabar Injil yang benar selalu akan tahu diri bahwa mereka adalah saluran dan mereka itu hanyalah bejana. Yang semuanya orang-orang yang nanti akan diketemukan dengan mereka itu akan diarahkan semuanya kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, ya, guru-guru, ya, guru-guru ini adalah saudara-saudara palsu yang tidak diakui oleh para rasul sebagai guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang menyeleweng untuk menarik murid-murid mengikuti diri mereka sendiri. Sejak waktu itu, banyaklah orang-orang yang seperti ini. Begitu keji pekerjaan mereka sehingga sang rasul berkata, terkutuklah mereka. Mereka dengan sengaja berusaha merusak Injil Kristus dan dengan demikian membinasakan jiwa orang-orang percaya. Jadi teman-teman, bukanlah hal yang remeh-temeh, ya, apa yang disebut dengan Injil yang lain atau Injil yang palsu. Dan bagaimana pertentangan antara Injil yang benar dan Injil yang palsu, ini bukan remeh-temeh. Kita tahu bersama, teman-teman, ketika gereja kita, ya, secara mayoritas, saya tidak mengatakan semuanya, ya, tapi secara mayoritas melakukan sikap menolak terhadap pekabaran yang disampaikan oleh dua pendeta muda, Johnson dan Wagoner. Gereja kita mengalami yang namanya kemurtatan alfa. Teman-teman, apakah tahu ini sejarah gereja kita, bahwa gereja kita mengalami yang namanya kemurtatan alfa? Jadi di tahun 1888 ketika Tuhan membawakan pekabaran Injil yang benar, ya, kepada gereja kita, kemudian mayoritas dari pemimpin, ya, menolak, maka yang terjadi di dalam gereja kita, ya, itu gereja kita mengalami yang namanya kemurtatan alfa. Dan alfa ini begitu mengerikan, teman-teman. Saya bisa saksikan, dan teman-teman bisa saksikan, penulisan pengalaman dari Ellen White berhadapan dengan kemurtatan alfa, itu teman-teman bisa saksikan dalam
bukunya ya, Selected Message 1, 2, dan 3 itu teman-teman bisa saksikan di sana. Tapi beberapa waktu yang lalu ya, saya sempat punya buku Special Testimonies mengenai buku yang judulnya Kemurtatan Alfa dan Omega. Dan saya melihat bahwa, aduh, sangat-sangat mengerikan ya, kemurtatan alfa yang terjadi di dalam gereja kita karena kita tidak punya pegangan mana yang benar. Ya, Tuhan telah memberikan sesuatu yang benar, di mana dikokohkan oleh apa yang kita sebut Nabi Tuhan ya, dikokohkan oleh Tuhan sebagai satu pekabaran Injil yang benar. Tiba-tiba mayoritas dari pemimpin kita menolak. Teman-teman, konsekuensinya mau tidak mau, gereja kita kebanjiran Injil-Injil yang palsu. Banyak sekali. Dan mau tidak mau terjadi kemurtatan. Dan teman-teman, ini kalau saya tidak salah ingat ya, dalam buku itu, data sejarah, data dari keanggotaan gereja kita di tahun 1888 itu ada 18.000 ya, 18.000 sedunia. Tetapi di tahun 910 kalau nggak salah, ini periode alfa ya, periode alfa. Gereja kita kalau nggak salah tinggal 4.000. Ini luar biasa kemurtatan yang terjadi, teman-teman. Sebagai akibat bagaimana mungkin ya kita meremehkan apa yang disebut dengan Injil yang palsu itu. Dan sekali lagi saya mau ingatkan kepada teman-teman, bagaimana Ellen White menulis mengenai Injil yang palsu atau ajaran palsu, itu jauh lebih berbahaya dari praktek-praktek setan dalam menghancurkan gereja kita, seperti keduniawian maupun penindasan. Itu lebih berbahaya dari hal-hal tersebut. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau memberi tambahan? Halo, Bing. Ya, Oke. Oh, Joy dulu. oke, Joy, silakan. oh ya, oke. Oke, thank you. Jadi untuk kita ya bisa mengerti Injil benar dengan Injil yang palsu, yang tadi saya sudah bilang, ini bab 2, bab 3 sangat penting. Jadi setiap statement atau setiap pembahasan yang dibahas, mungkin kita perhatikan benar-benar, karena di sini akan dinyatakan mana Injil yang benar dengan mana Injil yang palsu. Jadi yang salah satu yang sekarang ini lagi dibahas, ini orang-orang yang membawakan Injil yang palsu, teman-teman, yang tadi Ebing sudah bawakan, adalah mereka akan menarik murid-muridnya untuk diri mereka sendiri. Dan teman-teman, ini bukan hal yang ini hanya khayalan atau apa. Ini hal yang benar karena saya pernah berada dalam situasi seperti itu. Jadi saya sendiri witness sebagai saksi hidup di mana berada dalam lingkungan memegang Injil yang palsu. Jadi di Injil yang palsu itu kalian akan dihadapkan kepada satu situasi yang mana orang-orang akan membawakan firman Tuhan ya. Orang-orang akan menamakan diri mereka itu, kita mempunyai pekabaran malaikat ketiga, atau present truth, atau apalah ya, pekabaran masa kini, atau mempunyai Injil. Jadi salah satu ciri-ciri yang kita harus perhatikan benar-benar adalah orang-orang ini akan membawakan diri untuk menarik orang-orang untuk dirinya sendiri, atau yang saya pernah alami adalah sampai ekstrimnya kita itu keluar dari gereja dan kita itu berbakti sendiri dan semua orang harus mengikuti ajaran satu orang. Dan yang tadi Ebing bilang ya, itu ditaktor gitu. Jadi semua ajaran harus melalui orang tersebut, dan kalau tidak sesuai dengan ajaran orang tersebut, kalian itu harus dikeluarkan dari independen itu gitu. Jadi kita itu tidak bisa berpikir secara independen atau membawakan satu, kita punya pendapat, misalnya kita belajar Alkitab, terus kita lihat, oh kayaknya ada hal-hal yang tidak sesuai gitu. Kemudian kita bawakan dan sampaikan, dan kalau itu tidak sesuai, itu tidak sesuai dengan pendapat pemimpin tersebut,
kita itu akan menghadapi masalah yang besar, dan kalau pilihannya adalah kita harus give up apa yang kita pegang. Kalau tidak, kalau kita memaksakan apa yang kita pegang, kita akan menghadapi masalah yang besar dan kemudian harus dikeluarkan dari grup itu. Dan kalau keluar dari grup itu, kita itu akan dicap seperti Yudas lah, atau seperti Petrus lah, yang menyangkal Tuhan Yesus atau mengkhianati, dan kita akan dicap sebagai orang-orang yang sudah hilang gitu. Nah, teman-teman, untuk berada dalam Injil yang palsu, saya mau bilang itu bukan satu pengalaman yang indah, tapi satu pengalaman yang menyiksa kita punya mental ya, sangat-sangat menyiksa mental, dan kita hidup di bawah penipuan diri sendiri yang mana kita pikir dengan segala usaha-usaha manusia, kita berusaha dengan kekuatan manusia itu akan diselamatkan, atau dengan segala doktrin-doktrin yang diajarkan itu, kalau kita nggak percaya doktrin-doktrin tersebut, itu kalian akan hilang. Seperti itu. Jarang sekali ditekankan kuasa Tuhan, bagaimana memperoleh kebenaran Tuhan, bagaimana kondisi kita manusia. Malah yang ditekankan, kalian berada di grup ini, kalian akan selamat. Kalian dapat doktrin ini, sudah jalan yang benar. Kita lebih baik dari orang-orang lain di luar itu seperti orang-orang yang hidup di dalam dunia. Kita tuh belajar firman Tuhan setiap hari dan sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan akhirnya membangun kebenaran diri sendiri dan merasa orang lain itu kita lebih benar dari orang lain itu salah, orang lain itu pendosa, kita itu yang paling suci. Nah, itu teman-teman ciri-ciri yang sesudah kita belajar pekabaran ini ya, yang di buku Kabar Kesukaan, saya sendiri matanya dibukakan gitu. Dan saya sendiri seperti terlepas oleh belenggu ya, walaupun saya sendiri tidak lagi mengikuti akan grup-grup itu, atau grup itu ya, bukan grup-grup itu, tapi Tuhan menyatakan bahwa bagaimana kita punya keadaan di masa lampau. Jadi untuk pengalaman kita pribadi, saya sangat bersyukur Tuhan kasih Injil yang benar. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana hidup dalam pekabaran yang benar dengan pekabaran Injil yang palsu itu sangat bertolak belakang ya teman-teman, dan sangat berbeda kehidupannya, di mana suatu dalam Injil yang palsu itu kita harus berusaha, harus begini, kalau nggak begini akan hilang. Jadi sudah semacam kayak ancaman-ancaman, tetapi tidak menekankan bagaimana jalan keluar. Harus stop berdosa, jangan main-main, bla bla bla. Tapi bagaimana caranya itu seperti apa ya, kayak nggak boleh bikin ini, nggak boleh gini, tapi cara untuk keluar dari masalah itu apa gitu, saya nggak tahu. Sampai pekabaran malaikat ketiga inilah mengungkapkan bagaimana permasalahan manusia, bagaimana Tuhan menyelesaikan, bagaimana kuasa Tuhan, dan semuanya itu sampai ketergantungan kita itu nggak ada lagi sama manusia, tapi kepada Tuhan. Nah, itulah Injil yang Rasul Paulus mau mempertahankan ya. Gimana kalau kalian berada dalam Injil yang palsu, saya berada dalam, kalau saya pribadi, saya pernah berada dalam Injil palsu. Kalau berada dalam Injil yang palsu, mungkin pengalaman kita beda-beda, tapi dia punya efek di dalam kita punya kehidupan kerohanian itu bisa saja dia punya hasil itu sama ya, walaupun keadaan dan situasi kita mungkin beda-beda, dia punya dia punya keadaan, tetapi ujung-ujungnya itu akan ada masuk kepada kemurtadan. Makanya tadi Ebing bilang ada alpha apostasy, ada omega apostasy. Hasil dari Injil palsu, orang itu akan murtad gitu, dan akan mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan akan kuasa Tuhan. Nah, kalau bukan kuasa Tuhan kita andalkan, itu kan akan murtad gitu ya, karena kita nggak bisa bikin apa-apa tanpa kuasa Tuhan, dan nggak bisa melawan setan tanpa Tuhan. Seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk kita ketahui, dan yang Ebing sudah garis merah itu, yang mana
orang yang sengaja berusaha merusak Injil Kristus akan membinasakan jiwa-jiwa orang percaya. Nah, sekali lagi teman-teman, ini menyangkut kebinasaan atau keselamatan. Jadi ini bukan hal yang main-main atau remeh-temeh yang tadi Ewing bilang. Ini benar-benar satu hal yang sangat krusial, sangat penting, karena kita masih ingat Ellen White punya kutipan yang mana dibilang di situ kuasa setan itu akan hilang ya teman-teman kalau kita benar-benar mengerti akan kebenaran oleh iman, Injil yang benar, bagaimana kita menerima kebenaran Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, kuasa iblis itu akan hilang. Jadi dia nggak suka kita tahu pekabaran ini sama sekali, dan dia akan bikin apa saja untuk setiap individu teman-teman yang hadir di sini atau siapa saja yang nanti akan dengar, atau bagaimanapun setan akan berusaha untuk jangan sampai kamu benar-benar mengerti pekabaran ini. Karena kalau kamu ngerti, satu, kuasanya akan hilang. Kedua, kamu akan menerima kecurahan Roh Kudus. Ketiga, Tuhan akan gunakan kalian untuk membawakan pekabaran malaikat pertama kedua. Itu dampaknya orang-orang yang mempunyai Injil yang benar dan sudah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kalau kita pun nggak ngerti apa Injil yang benar, terus kita masih hidup dalam Injil palsu, apa yang kita mau bawakan kepada orang-orang dunia nanti? Dan bagaimana kita mau kasih kesaksian hidup, sedangkan kuasa setan masih menggerogoti hidup kita ya. Dengan pekabaran ini, kuasa setan itu akan hilang. Kita akan benar-benar tahu kuasa Tuhan itu gimana luar biasanya dengan melawan kuasa setan. Jadi itulah sebagian yang kita bisa saksikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa karena saya saksi hidup gitu. Saya bisa mengatakan demikian karena saya mengalami sendiri. Jadi kesaksian hidup yang kita alami yang mana puji Tuhan, Tuhan membebaskan semua Injil-Injil palsu, walaupun kita juga masih semua orang yang masih belajar, tapi dengan mempelajari akan pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya. Kenapa saya bilang sesungguhnya? Karena di luar sana banyak sekali orang, kita bawa pekabaran malaikat ketiga, kita membawa pembenaran oleh iman. Tapi yang saya dengar nggak ada satupun yang memakai buku atau kutipan Wagner atau Jones, sedangkan buku-buku dari Wagner dengan Jones itulah pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya gitu. Dan sayang sekali ya di gereja kita masih kurang kita lihat orang-orang yang sangat betul-betul mempelajari pelajaran ini atau buku-buku mereka. Tapi puji Tuhan kita sudah diintroduce akan buku ini dan pelajaran ini. Mudah-mudahan kita tetap lanjut mempelajarinya untuk bisa menjadi pengabar Injil yang Tuhan gunakan nanti, terlebih bisa mengubah hidup kita. Karena itu yang penting ya, bagaimana Injil ini bisa mengubah hidup kita, yang bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja di kita untuk melawan akan kuasa setan. Oke, thank you Bing, itu saya. Thank you. Ya, terima kasih Joy untuk kesaksian ya, tambahan dan kesaksian. Oke, di sini tadi ada Brother Eric, tapi di sini ada yang angkat tangan. Ada Sister Warlinda ya. Ya, Sister Warlinda. Injil palsu. Apakah itu Injil palsu itu contohnya beberapa Alkitab ya? Ada dinamakan New American Standard, New World Translation, New King James Version, atau King James Version, New International Version. Maksudnya itukah yang dibilang palsu itu? Yang mana ini? I don't know. Because banyak orang, saya suka baca buku Bible yang New American Standard. Ada yang bilang, oh saya sukanya New King James Version. Gimana? Itukah gimana sih? Ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya dari Sister Warlinda. Ini pertanyaan yang bagus. Mungkin ada teman-teman yang mau memberi tanggapan. Halo Bing. Ya, silakan Brother Eric. Ya, baik.
Ini sebelum kita menanggapi pertanyaan dari Sister atau Nona Maylin Naibaho, ini ya, Injil yang benar dan Injil yang palsu. Kalau kita mungkin ini secara positif ya, kita bisa melihat bahwa Injil yang benar itu kalau seperti penyakit ya, kita mendapatkan penyakit, Injil yang benar itu adalah obat yang tepat ya untuk menyembuhkan penyakit yang kita alami. Kalau itu secara rohani penyakit dosa, maka itu adalah obat yang tepat untuk menyembuhkan penyakit dosa itu. Jadi itu ya manfaat ya, keuntungan yang kita bisa terima dari kita menerima akan Injil yang benar itu sendiri. Kalau mungkin ada depresi atau tekanan ya, ya mungkin kita terima ya, mungkin secara psikologi. Injil yang benar itu adalah konselor ya, yang tepat, yang sangat ampuh untuk menyembuhkan keadaan tertekan atau menyembuhkan keadaan depresi kita. Kemudian berbicara tentang ketidaksanggupannya, kelemahannya, untuk kita dihidupkan dalam kebenaran atau dalam kehendak Tuhan ya, untuk setiap terang yang Tuhan berikan. Nah, Injil yang benar itu memampukan, menyanggupkan kita untuk bisa dihidupkan berdasarkan kehendak, berdasarkan kebenaran yang Tuhan kehendaki dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga orang tidak butuh lagi ya, tidak butuh lagi treatment yang lainnya, karena itu adalah treatment yang terbaik yang dapat menyembuhkan khususnya penyakit dosa yang mengikat kita dan kemudian dapat membebaskan kita dan kemudian dapat memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi intinya seperti itu ya, bahwa kita akan hidup dalam kebenaran, bisa dikatakan kita akan hidup dalam kesempurnaan dalam tanda kutip ya, bukan kita yang sempurna, tapi Kristuslah yang menyempurnakan kita, kemudian Kristuslah yang menyanggupkan kita. Ini yang dicari oleh orang-orang ya di seluruh dunia ya, mereka yang memegang agama apapun, mereka mencari kelayakan ya, sehingga mereka dapat dilayakkan untuk sorga seperti itu. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus telah melakukan itu bagi kita ya. Kristus telah melakukan itu bagi kita, sehingga kita sesungguhnya secara pribadi dapat memperoleh kedamaian yang abadi, yang hakiki, yang Tuhan rindukan untuk kita terima ya, sebagaimana apa yang Tuhan katakan, damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu, dan apa yang kutinggalkan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Jadi itu manfaat dari Injil yang benar ya, dan Injil yang benar ini memberikan jaminan kepastian keselamatan, saudara-saudara. Tidak seperti Injil yang palsu ya. Ketika Martin Luther ya, dia memegang Injil yang palsu, kemudian ketika dia mempelajari kitab Galatia dan kitab Roma ya, tulisan dari Rasul Paulus, dan dia menemukan Injil yang asli itu, dan pada akhirnya muncullah protes ya yang diberikan oleh Martin Luther kepada Gereja Am pada waktu itu. Dan kemudian semangat reformasi itu dikobarkan, dan kemudian pembenaran oleh iman ya, keselamatan yang didasarkan pada pembenaran oleh iman itu kemudian diajar-ajarkan, disebarluaskan seperti itu. Jadi sekali lagi ya, manfaat yang luar biasa di dalam Kristus yang kita bisa terima ya melalui Injil yang benar secara pribadi. Ini secara pribadi dulu ya. Ketika kita miliki ya kedamaian yang sejati itu, jaminan kepastian keselamatan yang sejati itu, kemudian kuasa kemenangan yang sejati itu yang kita terima melalui Injil itu sendiri, inilah yang kita akan bagikan, saudara-saudara. Ini yang akan kita bagikan. Pengalaman kita bersama dengan Kristus ya melalui Injil itu sendiri, ini akan kita bagikan. Kadang memang memberitakan Injil itu tidak seperti para rasul ya, tidak seharusnya seperti ketika menerima lidah-lidah dari langit kemudian menjamah mulut dan lidah kita, kemudian kita melakukan kuasa-kuasa adikudrati. Kadang kuasa Injil yang luar biasa ini bekerja dalam hati kita, kemudian menyelesaikan masalah dosa dan memberikan kedamaian dalam kita, bahwa kita sesungguhnya memiliki jaminan kepastian keselamatan di dalam Kristus ya. Itu yang sesungguhnya yang menjadi kerinduan Tuhan yang paling utama secara pribadi ketika Tuhan menyelesaikan masalah dosa di dalam diri kita melalui Injil ini sendiri. Bagian kedua, kita akan bersaksi bagaimana sesungguhnya kuasa Tuhan itu bekerja dalam diri kita melalui Injil yang benar ini. Ini sesungguhnya yang memang Tuhan rindu-rindukan kita peroleh ya, melalui terang pekabaran malaikat yang ketiga yang Tuhan berikan.
khususnya melalui dua pendeta muda itu Jones dan Wajonar. Ada pekabaran malaikat 1 dan 2 ya, bagaimana sesungguhnya kita boleh memiliki kehidupan yang layak bagi kedatangan Yesus pada kali yang kedua dengan semua prinsip kebenaran yang Tuhan berikan. Tapi sesungguhnya pekabaran malaikat yang ketiga yang akan memenuhi, menggenapi seluruh tuntutan kebenaran yang diberikan melalui terang pekabaran malaikat 1 dan 2. Dan kita bersyukur bahwa kita adalah orang berdosa. Kalau orang dihitung secara hukum hereditas ya, kemerosotan ya, yang bekerja dalam diri kita sebagai manusia. Kita adalah manusia yang ada di penghujung dunia ya. Secara kemerosotan orang paling merosot, saudara-saudara. Secara lemah orang paling lemah. Secara tidak sanggup orang paling tidak sanggup ya untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran seperti apa yang dapat kita miliki yang walaupun kita telah merosot sebegitu jauh, sebegitu dalam, dapat menyanggupkan kita untuk hidup dalam setiap kehendak Tuhan yang akan melayakkan kita untuk the second coming ya, kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan memang tidak ada cara yang lain, saudara-saudara. Mungkin ada yang mau mencari lewat mungkin vegetarian ya, memurnikan makanan, memurnikan tubuh, kemudian kita bisa dilayakan. Itu tidak bisa sama sekali melayakan. Mungkin ada yang mencari bagaimana kita menurut 10 hukum dengan sempurna ya, dengan kekuatan kita sehingga kita bisa memperoleh kelayakan. Tidak ada kelayakan di sana, saudara, dengan kekuatan kita. Tapi melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pekerjaan pengantaran Kristus, ya kita memiliki jaminan di dalamnya. Dan jaminan itu pasti, dan jaminan itu kekal. Kalau bahasa sekali lagi ya, bahasa bentuk waktu yang digunakan ini telah Tuhan lakukan dan telah Tuhan karuniakan, bukan nanti, itu telah. Dan barang siapa yang mau itu kita hanya bisa menerima itu, dapat menerima itu kuasa yang melimpah itu dengan percaya ya, dengan iman. Itu standar, itu syarat yang Tuhan berikan. Ini tidak ada di antara orang yang tidak bisa percaya, saudara. Tuhan yang bilang orang harus diselamatkan dengan cara kita harus berenang ya, bermil-mil. Kemudian kita harus mendaki gunung Mount Everest ya, dalam satu hari mungkin 10 kali, baru kita memperoleh kelayakan. Tidak seperti itu ya, bahwa jaminan kepastian keselamatan itu gratis, saudara. Kenapa dikatakan kasih karunia? Karena itu gratis. Tuhan so begging semua, kemudian Tuhan kasih pada orang. Dan orang hanya terima lewat iman. Dan inilah kuasa itu ya. Ketika kita melihat ya, oleh iman kita melihat kuasa Injil itu sendiri, itu bekerja menyembuhkan di dalam kita dan di luar kita, dan kita akan menjadi saksi yang luar biasa ya. Dan itu memang ini yang kita butuhkan, saudara. Kita tidak membutuhkan bagaimana kelayakan untuk menjadi manusia sempurna ya di luar Yesus. Kita tidak butuhkan itu. Tapi kita sangat membutuhkan Yesus melalui Injil yang akan menyelesaikan semua masalah dosa di dalam kita dan akan menjadikan kita saksi yang luar biasa ya bagi kebenaran Injil itu sendiri. Oke, mungkin itu yang bagian pertama. Bagian yang kedua mungkin tanggapan terhadap pertanyaan Sister Marlina ya. Untuk hal-hal tentang penerjemahan ya, ada banyak versi penerjemahan Alkitab ya. Ada yang tadi Sister Marlina angkat ya, ada New King James Version, ada King James Version, ada International Version, ada NASB Version, ada ASB Version, dan banyak sekali. Itu adalah bagian dari penerjemahan-penerjemahan yang dibuat berdasarkan tulisan asli Alkitab, ya, tulisan asli Alkitab. Dan itu adalah bagaimana kerinduan dari para mereka ya yang telah menjadi pionir untuk rindu mempelajari firman Tuhan itu. Mereka mempelajari secara mendalam dan mempelajari bahasa-bahasa asli Alkitab itu sendiri dan kemudian digunakan oleh Tuhan untuk menerjemahkan. Dan sesungguhnya kita melihatnya itu penerjemahan Alkitab itu bukan adalah proses yang mudah ya. Itu adalah proses dalam proses yang panjang, kemudian itu proses yang memerlukan kedalaman untuk mempelajari atau menerjemahkan Alkitab itu sendiri. Kalau versi King James Version ya, berdasarkan sejarah menjelaskan bahwa ada begitu banyak ya yang digunakan oleh Raja James, para teolog yang memahami akan bahasa-bahasa asli Alkitab itu. Kalau bahasa Alkitab itu kan terdiri dari 3 ya, bahasa Hebrew atau Ibrani, ada juga bahasa Aramaik dan juga ada bahasa Yunani ya, Yunani Koine. Dan mereka yang menguasai bahasa-bahasa itu digunakan oleh Raja James, kemudian mereka menerjemahkan Alkitab itu dari bahasa-bahasa aslinya kemudian menjadi King James Version yang digunakan oleh gereja kita,
para pionir gereja kita ya, King James Version. Tapi ada juga sekarang terjemahan yang paling mendekati. Ya, para teolog mereka sepakat bahwa yang paling mendekati dengan bahasa asli dari Alkitab itu sendiri adalah New American Standard Bible ya. Itu yang mereka, karena itu diterjemahkan apa adanya seperti itu yang informasi yang diberikan. Tapi apapun terjemahannya ya, kebutuhan kita adalah kita perlu mempelajari akan Injil itu sendiri dari berbagai terjemahan. Dan memang Tuhan memberikan keluasan bagi kita dan Tuhan memberikan banyak sekali alat ya, fasilitas yang bisa kita gunakan untuk kita bisa menemukan dan bisa diperlengkapi oleh Tuhan dengan pengetahuan dari Injil yang benar itu sendiri. Kalau sekarang kan kita sebagaimana yang kita katakan kemarin bahwa ada banyak sekali tools yang bisa kita gunakan. Ini dalam satu tangan ini di HP Android kita itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Ada aplikasi yang interlinear Bible itu yang dari bahasa asli kemudian dia terjemahkan ke bahasa Inggris ya. Kemudian ada kamus ya, kamus Alkitab ya. Strong itu yang kemudian kita bisa lihat dari kata per kata Alkitab itu kemudian diterjemahkan dan kemudian kita bisa melihat konteks dari kata itu sendiri. Itu orang bisa lihat ada My Sword, ada banyak sekali ya. Kalau kita search itu yang search engine itu dan mencari itu aplikasi-aplikasi itu, kemudian di sana ada bisa keluar. Dan kita bisa mempelajari Alkitab itu bukan dari terjemahannya ya. Kita bisa mempelajari Alkitab itu secara langsung ya, dari terjemahannya secara langsung. Kalau kita gunakan interlinear Bible itu ya, kita bisa gunakan itu. Dan itu semua ada, saudara-saudara. Itu bisa menjadi alat yang bisa kita gunakan, yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita bisa memperoleh, dan berdasarkan hikmat yang Tuhan karuniakan, kita bisa mempelajari Alkitab ya, di dalam kedalaman, dan mempelajarinya secara keseluruhan. Dan ketika kita menggunakan itu untuk mempelajari kebenaran, khususnya kebenaran Injil, saudara-saudara, kita akan berada pada keadaan di mana kita akan berdiri di atas dasar yang kokoh ya. Kita tidak akan digoyangkan dengan angin pengajaran atau dikatakan tadi Injil yang palsu. Kita akan bisa melihat mana Injil yang benar, mana Injil yang palsu. Kemudian yang paling utama adalah Injil yang benar itu sendiri akan memberikan dampak kebebasan ya, dampak penyelesaian masalah dosa, dampak kekuatan di dalam diri kita untuk kita boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi pertanyaan, apakah kita bisa menjadi setia? Apakah kita bisa menjadi rohani? Apakah kita bisa menjadi sempurna di dalam Kristus ya, dalam tanda kutip ya, bukan kita yang sempurna tapi Kristus yang menyempurnakan kita? Jawabannya bisa ya, oleh karena Injil yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sekali lagi, Injil itu di dalamnya ada kebenaran Yesus ya, kehidupan kebenaran Yesus, ada penyalipan Kristus ya, pengorbanan Yesus, darah Kristus yang tercurah, kemudian kuasa kebangkitan Yesus dan pekerjaan pengantaran Kristus. Itu yang Tuhan berikan bagi kita, yang memberikan jaminan. Di luar ini ya, yang tidak memberikan jaminan malah memberikan stres yang berkepanjangan, malah memberikan, kalau bahasa di sini apa ya? Ngos-ngosan ya. Hosa kalau di sini, hosa. Aduh, saya tidak sanggup lagi untuk hidup dalam kebenaran, saya tidak sanggup, terlalu sukar untuk menggapainya. Injil yang kekal itu menyanggupkan. Karena memang Tuhan telah melakukan untuk kita, dan kemudian pada akhirnya kita diperlengkapi untuk jaminan kepastian keselamatan, dan Tuhan mengaruniakan kepada kita kedamaian di dalam Dia, yang dimana kita menerima jaminan kepastian keselamatan itu yang Dia karuniakan kepada kita. Dan ini dalam proses ya, sekali lagi ini dalam proses. Kita mempelajari pekabaran malaikat yang ketiga itu proses. Kalau Alkitab tuliskan itu, kebenaran itu seperti cahaya matahari yang dari pagi-pagi hari dia terbit ya, jam 6, kemudian dia terus sampai jam 9, sampai rembang tengah hari. Sampai pada puncak di mana kepenuhan Kristus yang melalui Injil itu digenapi dalam kita, bercahaya dalam kehidupan kita. Dan kemudian ya ada satu nubuatan sekali lagi yang telah disampaikan, telah diangkat, bahwa pada akhir zaman ini ya, Tuhan akan mengaruniakan kecurahan Roh Kudus bagi umatnya. Itu bahasanya nyawat itu 10 kali lebih besar. Nah, bagaimana kita bisa menerima itu? Sekali lagi, Injil yang benar, Injil Kristus ya, itu yang, atau kebenaran Kristus itu yang akan menyanggupkan kita untuk berada dalam keadaan itu. Dan kita bersyukur ya, ini bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kesanggupan kita, tapi oleh karena kuasa Injil itu sendiri yang bekerja dalam kehidupan kita. Oke, mungkin itu yang bisa ditanggapi atau yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Brother Eric ya. Jadi
saya bisa katakan ya mengenai versi-versi terjemahan Alkitab itu bahan baku ya, bahan baku yang belum terbentuk. Tetapi Injil itu adalah sesuatu yang udah dimasak ya, kayak bahan makanan itu udah dimasak ya. Jadi teman-teman, saya rasa versi-versi itu adalah sesuatu yang kita bisa pilih ya. Tetapi Injil itu adalah sesuatu yang sudah terbentuk ya. Dan saya senang ya dengan analogi ya dari Brother Eric tadi bahwa seperti penyakit, Injil itu seperti obatnya ya yang bisa menyembuhkan. Dan sebenarnya teman-teman, Injil itu bekerja demikian ya. Apakah itu adalah masalah utama ya bagi kita adalah dosa ya. Dan kalau Injil itu benar, dia punya kekuatan buat kita untuk menyembuhkan. Misalnya saya tipe orang pemarah ya. Saya tipe orang pemarah. Sedikit saja disinggung, saya tersinggung ya. Dan sedikit saja masalah saya langsung marah-marah. Nah, ini adalah penyakit dosa, teman-teman. Dan kalau kita memiliki Injil yang benar, maka Injil itu punya kekuatan untuk menyembuhkan itu gitu. Dan Injil yang benar tidak perlu waktu lama untuk menyembuhkan itu, ya. Jadi Injil itu selalu memiliki kekuatan ya, dan definisi Paulus ya, Injil itu adalah kekuatan Allah yang betul-betul nyata kita bisa rasakan. Jadi apakah itu masalah dosa, apakah itu masalah mental, apakah itu masalah fisik ya, atau apakah itu masalah sosial, Injil itu punya kekuatan untuk menyembuhkan. Jadi teman-teman, kalau itu betul-betul Injil, itu bisa dirasa manfaatnya ya untuk kita secara langsung. Tetapi yang namanya Injil palsu ya, dia selalu memberi pengharapan palsu ya. Dia mengatakan, oh ini kalian akan dapat ini. Tetapi sama sekali tidak ada yang kita dapatkan ya di dalam Injil yang palsu. Dan teman-teman, sekali lagi ya, di dalam buku Galatia ini ya, buku kabar kesukaan yang dibahas oleh Pendeta Wagoner, kita diarahkan untuk bisa memahami mana Injil yang benar dan mana Injil yang palsu. Ini sangat penting ya, ini sangat penting. Karena kepalsuan itu adalah sesuatu jenis yang dilakukan setan jauh lebih berbahaya daripada keduniawian maupun yang namanya penindasan ya. Jadi teman-teman, kita sangat butuh ya, sangat butuh untuk memahami yang namanya Injil yang benar ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya dari Brother Christian Rumondor ya. Injil yang palsu adalah menyarankan bahwa Injil yang palsu adalah menyarankan bahwa manusia mempunyai perbuatan baik dari mereka sendiri. Ya. Jadi Injil yang palsu menyatakan bahwa manusia mempunyai perbuatan baik dari mereka sendiri. Betul sekali. Jadi Injil yang palsu itu sepertinya kita bisa melakukan sesuatu yang baik dari diri kita sendiri. Dan itu tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Karena standar yang Tuhan minta, standar yang Tuhan tuntut dari kita itu terlalu tinggi. Ya, setinggi apa yang Tuhan minta, itu terlalu tinggi. Ya, tingginya itu adalah kita harus sempurna tanpa cacat, ya, dari sejak lahir sampai kita, kalau misalnya kita mati atau sampai Tuhan datang. Itu harus betul-betul sempurna. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus ya, itu sangat jelas, kurang satu itu artinya gagal, ya, kurang semua. Dan di dalam Galatia itu dikatakan, terkutuklah kamu yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itulah kebenaran yang dituntut oleh hukum yang tidak bisa digenapi oleh kekuatan kita. Hanya Kristus satu-satunya jalan, hanya Kristus satu-satunya yang bisa memberikan hal tersebut. Jadi teman-teman, ketergantungan kita adalah sepenuhnya kepada apa yang Yesus buat di dalam diri kita. Dan Yesus itu tidak jauh dari kita ya. Itu nanti yang akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi teman-teman, terima kasih untuk pertanyaan ya, untuk tanggapan, untuk tambahan. Apa masih ada lagi dari teman-teman yang mau memberikan tambahan? Karena waktu kita ini udah selesai ya. Bukan tambahan. Oh ya, silakan. Tadi ada Ibu apa tadi yang menyinggung mengenai ada grup-grup ya. Jadi Ya. katanya pengalamannya sendiri melihat itu, kenyataan grup-grup itu.
Saya memang nggak pernah ikut grup-grup, nggak. Tapi ini yang akhir-akhir banget ini, kita ini kan sudah mendapatkan pekabaran, contohnya, karena organisasi ini sudah mengikuti Babylon segala macam gitu ya. It's not right place anymore to put your tithe on the organization gitu. Just give it to, contohnya ya independent church atau missionary. Jadi membuat saya pribadi ini jadi bingung gitu ya. Karena ya memang kemana sebenarnya ini the tithe ini harus dikasih. Karena melihat organization sudah sepertinya, bukan sepertinya, ya begitu sudah udah bergabung gitu, sudah mengikuti the system of the work gitu kan. Jadi yang mengatakan kepada saya ini is not nggak right place anymore, taruh tithe ke organization, because mereka itu sudah menggunakan ke yang about the worldly thingy. Jadi apakah ini Injil palsu maksudnya ini yang mengatakan itu? Gitu Ya, loh. itu salah satu yang tadi Sister Joy sudah saksikan ya. Jadi apa ya? Injil palsu itu fokusnya kepada sesuatu yang negatif di dalam gereja kita, kemudian itu pengharapannya kepada apa yang harus kita perbuat, ya, bukan kepada apa yang Yesus akan perbuat atau apa yang Yesus telah perbuat. Jadi teman-teman, Injil yang palsu itu selalu akan mengarahkan kepada apa-apa yang kita akan buat, ya. Selalu fokusnya kepada diri kita, bagaimana diri kita yang lemah ini untuk menjadi orang benar, dan itu tidak akan pernah bisa, ya. Injil yang benar itu akan mengarahkan kita kepada Kristus. Dialah satu-satunya jalan, dialah satu-satunya juru selamat yang ampuh ya untuk setiap masalah kita. Dan tadi mengenai masalah perpuluhan ya, teman-teman. Di gereja kita masih banyak sekali pendeta-pendeta yang baik ya, pendeta-pendeta yang bekerja bagi Tuhan secara tulus dan jujur ya. Salah satu juga di sini ya, ada pendeta Erik Mamesa ya. Ini Brother Erik ini seorang pendeta ya. Jadi Sister Warlinda, jadi jangan ragu. Kami semua masih dengan sangat setia memberikan perpuluhan di gereja karena kami yakin sekalipun memang ya secara fakta ada pendeta-pendeta yang mungkin ya melakukan kesalahan, tapi tidak semua mereka itu melakukan kesalahan. Masih ada banyak pendeta-pendeta yang bekerja dengan tulus, dengan hati yang secara rela hati melakukan pekerjaan Tuhan, dan mereka membutuhkan sokongan dari perpuluhan. Dan sekali lagi, perpuluhan itu bukan kekuasaan kita. Ya, perpuluhan itu adalah hak Tuhan, dan mengenai bagaimana itu dikelola oleh organisasi, itu Tuhan akan atur sendiri. Ya, jadi itu adalah hak Tuhan dan Tuhan akan atur. Dan Tuhan, kalau memang Tuhan hidup, ya Tuhan tidak akan pernah biarkan gereja kita. Kalau memang Dia adalah Tuhan yang mati, gereja kita udah hancur dari tahun 1800-an itu udah hancur. Tetapi karena Tuhan yang kita sembah itu hidup, bagaimanapun kekacauan yang terjadi di dalam gereja kita, bagaimanapun upaya-upaya setan untuk menghancurkan gereja kita masih tetap ada sampai sekarang ini. Kelihatan akan rubuh, tapi tidak akan pernah rubuh. Jadi kita sangat yakin ya, Tuhan yang kita sembah, yang dijelaskan di dalam pekabaran kita, itu betul-betul kuat, ya, betul-betul memiliki kekuatan. Dan sekali lagi teman-teman, kita memiliki pekabaran 3 malaikat ya. Pekabaran ini adalah identitas dari gereja kita. Bagaimana gereja kita ya? Kita harus tahu betul apa yang disebut dengan pekabaran malaikat pertama, malaikat kedua, dan malaikat ketiga. Karena inilah identitas kita. Dan kita perlu tahu semuanya ya. Dan kalau kita tahu ini, kita nggak akan bingung ya dengan misalnya, oh ini ada independen atau apa gitu. Kita akan dengan sangat jelas akan menentukan ini palsu, ini asli ya. Nggak akan ada keraguan. Dan kalau kita ketemu dengan yang palsu-palsu, itu kayak
kayak apa ya? Elia bertemu dengan nabi-nabi Baal, ya, kekuatan mereka itu akan hilang, ya. Jadi teman-teman, kalau kita berdiri di yang benar, ya, kita punya kekuatan untuk dipekerjakan oleh Tuhan untuk merentukan yang namanya kepalsuan. Jadi terima kasih teman-teman ya untuk Halo Bing. partisipasi. Oh iya, Halo. di sini Minta maaf ini ada Brother Eric. ingin menambahkan kembali. Oke. Jadi di sini juga ada Brother Christian Rumondor ya. Brother Christian Rumondor adalah pendeta muda di Minahasa Utara. Halo Brother Christian Rumondor, bisa jelas atau bisa nyatakan suaramu? Halo? Oke, jadi Brother Christian Rumondor juga ini alumnus misionari ya, misionari di SLA Tompaso, kemudian menjadi seorang pendeta. Oke, jadi sekali lagi ya, ingin juga menanggapi tadi, jadi memang orang telah melalui proses yang panjang mendiskusikan akan organisasi ya, gereja dan organisasi. Dan memang beberapa waktu yang lalu juga itu sempat dibahas, kemudian sempat didiskusikan. Jadi tidak ada satupun dari kutipan Roh Nubuat yang menyatakan bahwa gereja yang Tuhan telah bentuk ini berdasarkan nubuatan ya, nubuatan khususnya nubuatan Daniel 8 ayat 14, nubuatan 2300 petang dan pagi itu akhir dari nubuatan itu di mana Tuhan memunculkan gereja kita. Tidak ada satu kutipan pun yang menyatakan bahwa gereja ini pada akhirnya tidak lagi digunakan oleh Tuhan. Atau Tuhan akan membentuk jemaat yang ke-8 ya, secara nubuatan. Yang terakhir adalah jemaat Laodikia, saudara dan saya. Dan memang ya, berhubungan dengan tithe atau perpuluhan itu adalah berkat secara personal yang Tuhan janjikan. Itu telah dijanjikan oleh Tuhan ya, di Maliaki 3 ayat 10. Toh, bawalah segala persembahan dan persepuluhan ya ke rumah perbendaranku. Kemudian bahkan ayat ini menyatakan ada hanya satu ya ayat yang bisa menguji Tuhan ya. Ujilah akan aku apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit. Jadi ini memang adalah janji secara pribadi ya, personal yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan. Dan dalam hal ini juga kepada kita semua dan terlebih khusus bagi Sister Marlina ya, bahwa itu janji berkat. Dan sebenarnya ketika itu telah diberikan, itu sebenarnya itu telah memberkati kita ya. Pada waktu kita memberikan perpuluhan itu telah memberkati. Itu apakah perpuluhan itu akan digunakan oleh si pendeta, apakah perpuluhan itu akan digunakan oleh oknum-oknum personal, mereka mendapatkan kutuk tapi kita mendapatkan berkat. Seperti itu ya. Kita mendapatkan berkat. Jadi ketika kita memberikan itu, janji Tuhan itu menjadi bagian kita. Dan kita melihat ada banyak sekali kesaksian ya dari kesetiaan memberikan persepuluhan, itu bagaimana sesungguhnya pekerjaan dan usaha mereka itu sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi ini berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kalaupun ada personal yang oknum ya, khususnya pendeta yang sepertinya tidak layak ya untuk menerima persepuluhan, itu personal. Tapi gereja itu milik Tuhan, dan apapun situasi yang terjadi dalam gereja, bahkan Nyonya White katakan seperti ini ya, gereja kita kelihatannya seperti akan rubuh, tapi Tuhan akan kembali tegakkan dan Tuhan akan kokohkan ya, karena memang sampai kepada menjelang kedatangan Tuhan ya, gereja ini akan digunakan, bahwa orang akan bersatu sebagai satu gereja dan membawakan pegabaran 3 malaikat, khususnya pegabaran malaikat yang ketiga, dan kemudian pada akhirnya kita mempercepat kedatangan Tuhan, dan secara gereja ya, umat ya, yang berada di satu naungan ya, kebenaran Tuhan itu kita dapat diselamatkan. Apakah kita akan mati dulu atau diselamatkan secara hidup-hidup ya. Jadi sekali lagi, katakanlah kesetiaan itu karena gereja ini akan terus digunakan oleh Tuhan. Jadi Sister Marlina dan orang semua ya, untuk apa yang menjadi dikatakan oleh Ibing tadi, yang menjadi hak Tuhan, yang menjadi milik Tuhan, karena perpuluhan itu milik Tuhan dan janji Tuhan itu berlaku bagi kita, dan kita memberikan itu adalah bagian hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya, walaupun itu memang digunakan untuk bisa dikatakan gaji ya dari para pendeta-pendeta, karena memang ada DP hitungan seperti itu ketika dia masuk ke
daerah conference yang mungkin dia ada di daerah kita masing-masing ya. Kemudian dia masuk 100, kemudian dia pergi ke Uni 41%, kemudian dia pergi lagi ke divisi dan selanjutnya sampai ke GC untuk menyokong pekerjaan Tuhan, khususnya untuk para gaji ya atau kesejahteraan para hamba Tuhan. Tapi sekali lagi bahwa berkat ini secara personal Tuhan janjikan, dan kesetiaan ketika orang memberikan itu berkat yang orang terima itu secara pribadi. Dan orang bisa apa ya? Orang bisa melihat ya, dan banyak sekali kesaksian bahwa mereka yang sangat diberkati di dalam Tuhan punya kesetiaan yang sama di dalam hal mengembalikan persepuluhan. Sebagaimana yang diteladankan oleh Yakub, oleh Abraham ya, bagaimana mereka sangat diberkati di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi menguatkan apa yang Ibing katakan tadi, bahwa gereja kita akan terus digunakan, organisasi gereja ini akan terus digunakan oleh Tuhan ya, sampai kita diselamatkan sebagai satu umat oleh Tuhan ketika Tuhan datang. Oke, mungkin itu yang bisa ditambahkan teman-teman dan Sister Marlina. Terima kasih. Oke. So, jadi maksudnya sampai akhir dunia ini tetap setia kepada organisasi mengembalikan perpuluhan, begitu? Jadi jangan mendengarkan ada yang mengatakan, oh ke sini aja kasih perpuluhanmu, ke ini aja, ini kita juga bekerja untuk ladang Tuhan kok, untuk menggaji menggaji pekerja penarikan jiwa. Jadi saya masih sekarang ini sempat menahan. So far sih sebelum ada kayak beginian, akhir zaman begini, setia terus ke organisasi the local church di mana saya attending ya, saya kasih kembaliin terus itu. Nah, karena ada pekabaran mengenai akhir zaman yang sudah kacau balau keadaan sekarang, jadi saya tahan ya, kemana nih ya jadinya, apa salah jadinya ke organisasi, ya sudah salah kah ini. Jadi poinnya ini anjuran pastor ini tetap setia ke organisasi aja, kembalikan itu the side gitu ya. Oke, jadi itu ya, itu seperti itu ya, karena memang tidak ada satu kutipan dari Roh Nubuat yang menyatakan bahwa gereja ini sudah selesai atau organisasi gereja ini sudah selesai. Jadi tidak apa-apa diberikan ke gereja lokal di mana Ibu Marlina berada. Kalau boleh tahu Bu, gerejanya di mana? Well, saya di California. Oh, di California ya, oke. Iya, berikan aja di gerejanya Ibu. Oh, boleh juga kalau misalnya Ibu suka untuk bantu conference yang ada di sini, bisa juga dikirim ke conference Minahasa kalau Ibu suka membantu. Tapi yang paling bagus itu berikan ke local church. I've been doing it in my life. Ya, nggak usah dengar itu pekabaran-pekabaran yang menyatakan bahwa gereja itu so murtad atau gereja itu so selaras dengan kepausan dan lain sebagainya. Jadi gereja ini masih digunakan oleh Tuhan, dan banyak sekali pendeta-pendeta yang jujur, yang setia ya di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, walaupun memang orang adalah orang-orang yang lemah, yang tidak sempurna, orang-orang berdosa juga, tapi Tuhan selalu kuatkan mereka untuk melakukan hal yang benar dan setia di dalam tugas pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Jadi Sister Marlina, kasih ulang, berikan kembali, ini minta maaf kita gunakan bahasa Manado, berikan terus perpuluhan itu untuk gereja. Dan Sister Marlina akan terus melihat bagaimana Tuhan akan terus memberkati Sister Marlina secara pribadi dan keluarga. Oke, mungkin thank you so much ya, saya ya akhirnya terjawab ini pertanyaan bergumul ya, selama ini udah bergumul di hati saya. Aduh, kemana ya jadinya ya gitu. Thank you Pastor. Oke, terima kasih Sister, terima kasih. Ya. Puji Tuhan untuk untuk perbuatan Tuhan ya. Jadi ternyata di sini ada beberapa pendeta ya yang hadir, dan teman-teman ya, kita masih sangat percaya ya dengan pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah lakukan ya. Dan saya sendiri ya dalam pekerjaan Tuhan, ada beberapa kali saya diberi perpuluhan ya oleh orang, dan ini terus terang ya, saya menolak karena saya bukan pendeta, tapi saya hanya pekerja, jadi saya menolak untuk menerima. Itu adalah hak pendeta, jadi saya tidak menerimanya. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Itu adalah hak Tuhan. Urusan pendeta itu adalah urusan Tuhan. Jadi perpuluhan itu adalah pengakuan bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Ketika kita menahannya, itu berarti kita menolak untuk mengakui bahwa apa yang kita miliki adalah
milik Tuhan. Jadi setan akan berkuasa terhadap apa yang kita miliki ya. Ya. Jadi untuk Brother Bualasoki ya. Jadi kita sedang membahas tentang buku kabar kesukaan ya. Kita lagi membahas buku kabar kesukaan yang berisi pekabaran malaikat yang ketiga ya. Yang dipercayai oleh gereja kita ya. Jadi nanti kalau brother mau, waktu kita itu ada hari Sabat pagi ya, jam 7 sampai sebelum gereja. Baru ada hari Minggu dan ada hari Senin ya. Biasanya kita mulai jam 7 ya. Biasanya mulai jam 7 dan hari Senin kalau nggak salah biasa mulai jam 8. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mengikuti secara kontinu ya, kita selalu ada jam di hari Sabat pagi ya, hari Minggu dan hari Senin. Namun teman-teman, waktu kita ini udah selesai ya. Waktu kita udah selesai. Jadi terima kasih untuk kehadiran teman-teman ya. Terima kasih untuk tanggapan, untuk pertanyaan, untuk interaksi dalam Zoom kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan menutup perjumpaan ya. Perjumpaan kita pada pagi hari ini. Di sini ada Brother Christian Rumondor. Apa bisa menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini? Pendeta Christian Rumondor. Oh, mungkin berhalangan ya. Ya. Brother Eric, Pendeta Eric. Halo. Ya, bisa. Mari kita berdoa ya. Oke. Ya, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau di dalam kasih-Mu menuntun kami kembali melalui diskusi lewat media Zoom ini. Sehubungan dengan pekabaran rahmat yang terakhir yang Engkau sampaikan melalui terang pekabaran malaikat ketiga, lewat tulisan dari hamba-Mu, Pendeta Wajoner, lewat buku kabar kesukaan. Terima kasih Tuhan, kami terus dituntun di dalam pemahaman tentang Injil yang benar. Dan kami mau terbuka Tuhan untuk hati dan pikiran kami untuk terus dituntun oleh Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kepenuhan di dalam pengertian, di dalam pemahaman tentang Injil, tentang kebenaran Tuhan Yesus. Dan itu akan memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi kami. Engkau memberkati untuk rencana pertemuan Zoom kami selanjutnya. Biarlah Tuhan Engkau mengaruniakan kepada masing-masing kami kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi sorga. Engkau memberkati masing-masing kami untuk setiap profesi, pekerjaan, usaha, mata pencarian kami. Di dalamnya ada berkat Tuhan yang akan terus memeliharakan kehidupan kami, sehingga kami akan terus mengalami akan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan hamba-Mu mendoakan secara khusus untuk Ibu Warlinda Naibaho. Terima kasih Tuhan. Dia telah menyatakan bahwa jawaban Tuhan dari pergumulannya untuk dia boleh terus menjadi pribadi bahkan keluarganya, menjadi umat Tuhan yang setia penuh kepada Tuhan, khususnya dalam mengembalikan akan persembahan dan persepuluhan. Dalam kehidupannya sementara dia hidup menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Bahkan kami semua Tuhan, kami akan terus dihidupkan oleh kuasa kasih Kristus untuk hidup setia penuh di dalam Tuhan, sementara kami hidup menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Memberkati Brother Ebing yang Tuhan percayakan menjadi pemimpin dalam diskusi ini yang menuntun kami untuk setiap tahapan-tahapan diskusi. Engkau terus berkati Brother Ebing dengan berkat kesehatan, kekuatan, keluarganya, anak yang Tuhan karuniakan. Dia akan terus menikmati seluruh rahmat dan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Oh Bapa di sorga, terima kasih.
Kami mau terus pasrahkan kehidupan kami, pribadi, keluarga di dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa syukur kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you. Thank you. Thank you, Pastor.